Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing pengalaman saya membangun PLTS ya, atau pusat listrik tenaga surya ya. Sukacitanya atau suka dukanya seperti apa ya, langsung aja review bareng-bareng ya. Pertama, kenapa saya memilih PLTS ya, kenapa nggak genset aja bang yang murahan gitu ya. Kenapa? Karena kalau genset itu udah mainstream ya, banyak orang yang bisa melakukan itu, sedangkan PLTS itu energi yang bersih dan terbarukan ya. Makanya saya support tentang energi berkelanjutan ya, karena baik untuk anak cucu kita ya teman-teman. Oke, untuk ngomongin sukanya ya, kita mau suka dulu nih. Untuk sukanya ya pasti karena di tempat saya itu tempat yang termasuk sering mati lampu ya, jadi ketika mati lampu, rumah-rumah yang lain gelap, di tempat saya itu masih terang ya, karena masih ada baterai backupnya, seperti itu teman-teman ya. Terus kalau untuk menghemat listrik, sampai dengan saat ini sih saya belum ngerasa ya dampaknya ketika menggunakan PLTS itu lebih hemat atau tidak ya, karena kapasitas PLTS saya itu masih tergolong kecil, 12 volt. Karena PLTS itu kan banyak ya, ada yang sistem kerjanya 12, 24, 48 ya, itu sistem kerjanya. Kalau 48 itu udah termasuk besar, sedangkan biasanya baru merintis lah, ibaratnya 12 volt dulu. Nanti kalau punya rezeki, insya Allah mau saya upgrade ya. Itu sukanya. Kalau ngomongin dukanya ya PLTS itu bukan sesuatu yang murah ya teman-teman. Ini sistem kerja 12 volt ya, 300 WP itu saya menghabiskan budget itu ya udah lumayan ya, lumayan buat saya ya, karena saya nabung, jadi lumayan perjuangan ya. Makanya cukup berat saya membangun PLTS ini ya. Tapi ya hidup itu emang gak ada yang mudah ya teman-teman, segalanya itu harus diperjuangkan, seperti itu ya. Makanya saya walaupun berat tetap semangat ya. Oke, ini saya pakai PLTS sudah lebih dari setahun ya. Sejauh ini sih aman-aman aja ya teman-teman ya, masih oke, karena penggunaannya masih tergolong ringan, bukan berat. Saya lebih fokus penggunaan PLTS itu untuk TV, kipas, sama router wifi ya. Ini dari energi PLTS nya, ini dari PLN ya. Jadi ketika matahari sudah nggak ada, kipas saya switch ke PLN. Tapi kalau pas terik atau dari pagi sampai sore, ini saya pindah ke panel surya seperti ini teman-teman ya. Ini menggunakan tenaga panel surya ya. Terus ada yang bilang, bang itu dengan modal segitu atau dengan kapasitas segitu bisa buat apa aja bang ya? Kalau ngomongin penggunaannya untuk apa aja, sebenarnya lumayan banyak ya. Walaupun di sini saya baru kapasitasnya itu 600 watt ya, tapi kalau memang dipaksakan untuk penggunaan yang berat juga bisa, karena inverter saya itu inverter low frequency ya. Jadi kalau inverter high frequency kan biasanya hanya separuh dari kapasitas ya. Contoh di sini ada 600 ya, dia biasanya hanya kuat di 300. Kalau ini kapasitas 600 bisa ke 600 juga. Jadi 600 itu full kapasitas, bahkan ada lebihnya dikit seperti itu ya. Tapi ada plus minusnya lah inverter low frekuensi ini ya, yang pasti harganya lebih mahal. Kalau yang high frekuensi yang 1000 watt mungkin harganya kisaran di bawah 500, atau mahal-mahal 1 juta ya, seperti itu ya. Kalau ngomongin ini panjang lebar dulu lagi nih
Jadi kita ngomongin suka dukanya dulu ya. Pasti itu ya, karena biayanya cukup mahal. Lalu kalau untuk membangun, apa aja sih bang yang dibutuhin? Ya pertama kita butuh 4 komponen. Ya, kita butuh 4 komponen. Yang pertama itu ada yang namanya panel surya. Panel surya itu fungsinya untuk menangkap energi matahari, ya, lalu diatur atau diolah di perangkat yang nomor 2 ini, namanya SCC, Solar Charge Controller. Solar Charge Controller. Ya, ini fungsinya buat mengatur arus atau mengatur voltase dari panel, karena namanya matahari itu kan naik turun ya, kadang panas kadang terik. Nah, si solar charge controller ini fungsinya buat mengatur supaya energi yang didapat itu cocok atau pas untuk mengecas si aki ini, teman-teman. Ya, fungsi dari SCC itu, solar charge controller. Terus setelah dari ini ada perangkat yang namanya baterai. Ya, fungsi baterai ya teman-teman udah pasti udah tahu ya, untuk penyimpanan atau untuk backup cadangan yang didapat dari matahari. Disimpannya di sini, sebagian disimpan, sebagian langsung digunakan. Ketika langsung digunakan berarti listriknya pindah ke inverter. Ini teman-teman inverternya ya. Jadi dari baterai, dari panas matahari ke solar charge controller, disimpan ke baterai, sebagian dipakai, sebagian disimpan. Ketika matahari udah nggak ada, ketika matahari udah nggak ada, semua sumbernya itu ngambilnya dari baterai. Ya, makanya kalau kapasitas masih kecil kayak punya saya, untuk full 24 jam itu belum cocok ya teman-teman. Sayang baterainya, karena baterai ini harganya lumayan. Nanti saya kalkulasi atau jumlah kira-kira total yang dikeluarkan untuk membangun panel surya dengan kapasitas 600 watt ya, baterai 12 volt 100 Ah ya, kira-kira ngabisin duit berapa sih bang? Nanti saya tulis biar teman-teman tahu ya budgetnya. Terus mungkin ada yang bilang, bang teman saya bikin kok harganya nggak semahal bang. Nah, itu banyak yang dipertimbangkan ya teman-teman. Contoh dari baterai itu kan banyak jenisnya ya. Ini mono kayak berdebu ya, karena saya nggak sempat buat bersih-bersih. Baterai itu banyak jenisnya, ada lithium ion, ada lithium ferrofosfat. Ini termasuk lithium ferrofosfat ya. Terus ada lagi yang dari PB atau timbal ya. Jadi ada lagi baterai VRLA ya. Yang pasti harga baterainya beda-beda, dan untuk saat ini baterai yang cocok untuk panel surya ini lithium iron ferrofosfat ya, ini teman-teman nih, lithium iron ferrofosfat. Kenapa? Karena ketika dia disedot oleh tegangan yang besar atau arus yang besar, drop voltasenya itu lebih kecil, lebih stabil lah bahasanya ya. Makanya rekomendasi menggunakan baterai LiFePO 4 ya. Harganya ya pasti lebih mahal ketimbang baterai VRLA ya. Lalu apa lagi? Oh ya, langsung aja ya. Udah inverter berarti keluar udah bisa digunakan untuk perangkat rumah tangga ya, mulai kipas dan sebagainya. Bang, ini 600 watt buat apa aja bang? Ya, kalau teman-teman mempertanyakan itu, yang pasti ya kalau memang dipaksakan itu bisa buat kulkas, bisa buat mesin air, bahkan setrika,
hair dryer juga bisa, hampir semuanya bisa. Yang penting jangan barengan ya, karena watt yang tadi saya bilang itu termasuk besar-besar, paling satu-satu bergantian ya. Tapi ya itu teman-teman, karena kapasitas saya itu masih kecil ya, masih 12 volt ya, otomatis kan kerjanya berat, sayang baterainya, sayang inverternya. Jadi rekomendasi sih mending dipakai untuk yang ringan-ringan aja, seperti kayak kipas angin ya, terus TV LED ya, lalu wifi router ya, atau mungkin buat penerangan juga nggak masalah ya, penerangan juga termasuk kecil. Intinya nggak apa-apa buat setiap hari, yang penting teman-teman tahu nih ya kira-kira wattnya seberapa, biar teman-teman nggak sembarangan ketika menggunakan si panel surya ini ya. Ini saya penggunaan udah lebih dari setahun, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Jadi apakah worth it atau enggak, balik lagi tergantung dari teman-temannya ya, karena kalau dipikir saya udah modal lumayan, tapi hasil yang saya dapat ya mungkin belum kelihatan, karena membangun PLTS itu investasi jangka panjang ya teman-teman. Nah ini untuk estimasi budget yang sudah saya keluarkan untuk membangun PLTS 12 volt, sistem kerja 12 volt ya teman-teman. Pertama dari panel suryanya itu kurang lebih harus saya beli dengan harga satu lembarnya itu 600.000 kali 3 lembar, jadi 1.800.000. Terus solar charge controllernya itu harganya 1.150.000 ya. Ini apalagi baterai 1.800.000 ya. Terus sama inverter low frekuensinya 1.860.000. Kalau di totalnya itu kurang lebih 6.610.000. Ini belum semuanya ya teman-teman, karena saya memulai dari awal dan saya udah beli perangkat kasarannya itu yang nanggung dan akhirnya nggak dipakai ya. Jadi sebenarnya budget yang saya keluarkan itu lebih dari ini teman-teman ya. Saya sebelumnya itu beli inverter teman-teman ini ya, low frekuensi. Jadi saya udah 2 kali beli. Yang pertama outputnya itu nggak sesuai, saya otak-atik akhirnya rusak ya. Itu harganya kurang lebih 800.000, tapi nggak saya masukin di sini ya. Dan masih banyak perangkat lain yang contoh kayak kabel dan sebagainya, itu juga belum saya hitung ya. Mungkin kalau di total untuk perkabelan itu ya hampir 7 jutaan ya. Itu tanpa riset ya, jadi terima beres seginilah kurang lebih, hampir 7 jutaan ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau bangun PLTS ya, mudah-mudahan bisa buat referensi ya, kira-kira worth it atau enggak PLTS itu buat teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.